Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Ustadz Azhar Melhak waktu dan kesempatan terbaik pagi hari ini kami persilahkan. Falyatafaddal alaihi masykur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Kang Lugar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana Waalaikumsalam warahmatullahi bit-ta'ah wabarakatuh. wa nahana 'anil ma'siyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم. Baik teman-teman dari sahabat titik balik yang dirahmati oleh Allah, juga seluruh jamaah yang hadir pada Zoominar pada kajian online hari ini, bagaimana kabarnya hari ini? Sebenarnya saya ada tagline-nya seperti ini. Kalau saya tanya kabar, jawabnya seperti ini. Alhamdulillah, sehat, Alhamdulillah. bahagia. Mantap, mantap, Alhamdulillah. mantap. Masya Allah ya. Baik, nanti saja di bulan Juni ya. Baik. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala Alhamdulillah sehat. yang telah memberikan keagungan kepada hambanya, karena dialah sebaik-baik Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar, yang dengan kebesarannya memberikan pertolongan kepada kita atas segala kesulitan-kesulitan yang menimpa hidup kita, yang karena keagungannya menjadikan kita sebagai hamba yang paling mulia manusia di antara hamba-hamba yang lainnya. Yang dengan keagungannya insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita jannah, bukan hanya surga biasa tapi surga Firdausi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Salat dan salam kepada baginda Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketuaan terbaik, uswah terbaik dalam berbagai aspek kehidupan, baik aspek akidah, aspek ibadah, aspek muamalah. Beliaulah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, yang sampai hari ini kita begitu merindukannya. Mudah-mudahan talabul ilmi, kajian hari ini menjadi kesempatan kita untuk berjumpa dengan beliau di surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami mengucapkan minal aidin wal faidin ya. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima. Yang berhaji Allah terima hajinya, jadi orang yang mabrur ya. Yang berkurban, mudah-mudahan Allah terima kurbannya menjadi orang yang birrun. Jadi Masya Allah ya, yang berhaji nanti mendapatkan mabrur. Yang tidak berhaji namun berkurban, yang tidak berkurban pun mudah-mudahan mendapatkan birrun, kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tanggal 1 dan 9, Masya Allah, orang-orang yang berhaji itu mendekatkan diri kepada Allah, bahkan wukuf di Padang Arafah. Kita yang tidak berhaji kemarin ya, tanggal 1 sampai 9 meningkatkan takwa dengan cara bermuhasabah, bertobat kepada Allah, bahkan tanggal 9-nya berpuasa. Mudah-mudahan puasa Arafah kita khususnya dan puasa-puasa sunnah lainnya, ada yang rajin Kang Nuga ya. Ada yang rajin tanggal 1 sampai 9 berpuasa Ustaz, Masya Allah, pahalanya luar biasa. Saumu yomi arafata yukafirus sanatainil madiyata mustaqbilah ya. Sesiapa yang puasa tanggal 9 Zulhijjah, maka Allah berikan dua ampunan. Ampunan pertama itu 1 tahun yang telah berlalu, Allah ampunkan dosa-dosa kecil kita. Kemudian ampunan yang kedua adalah ampunan 1 tahun yang akan datang. Allah jaga kita untuk tidak bermaksiat kepadanya. Jadi Masya Allah, berbahagialah yang kemarin Allah izinkan kita dengan keagungannya untuk berpuasa di hari Arafah. Kemarin tanggal 10-nya bahkan masih ada waktu ya. Masya Allah, takbir pun masih ada waktu ya. Takbir pun, takbiran pun masih ada waktu 3 hari. Hari tasyrik untuk berkurban masih ada waktu 3 hari. Yang izin silahkan, yang
berkenan untuk berkurban, meniatkan untuk berkurban, masih ada waktu. Mudah-mudahan kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah semalaman suntuk kita takbiran ya, memaknai takbir Idul Adha. Jadi ternyata Masya Allah setelah saya cermati takbir itu Kang Nuga dan seluruh jamaah bukan hanya ada di dalam sholat saja. Sebelum sholat ada takbir yang dikumandangkan lewat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan ketika ada hamba yang ingin berjihad fisabilillah, yang dikumandangkan adalah Allahu Akbar. Saat seorang hamba ingin mengabdikan dirinya kepada Allah, ya, lewat kurban tadi, maka yang disampaikan, yang diucapkan, dilantunkan adalah Bismillahi Allahu Akbar. Bahkan di malam harinya kita takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apparently ternyata ada makna yang begitu dalam dari Allahu Akbar, apalagi di dalam salat. Karena kita fokusnya takbir di dalam salat, maka kita akan khususkan bagaimana makna takbir di dalam salat. Ayo bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba sebelum kita masuk kepada materi inti, coba ayah bunda pejamkan matanya. Silakan, kemudian ucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Rasakan apakah sudah ada Allah di sana. Saat kita mengangkat jari jemari kita, tangan kita, jadi saat takbir boleh di sini, kalau teorinya kata Kang Nuga ya boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Ya, tapi jangan sampai di sini ya. Ini tidak ada. Sampai di sini enggak. Di sini ya. Kemudian baina udhunai. Nah, di sini sejajar dengan telinga atau dekat dengan telinga. Enggak ada yang sampai segini ya. Atau dibalikan seperti ini ya. Itu tidak ada syariatnya. Nah, coba kita mulai Bunda sebelum kita nanti praktek. Kalau praktek akan lebih dalam lagi. Coba pejamkan matanya. Walaupun nanti saat ibadah itu tidak disunahkan untuk pejam mata ya. Karena ini sedang latihan, silakan Bunda, ayah Bunda seperti ini. Kemudian angkat tangannya dan lentunkan kalimat takbir. Kumandangkan kalimat takbir. Ucapkan kalimat takbir. Allahu Akbar. Nanti praktekkan di rumah setelah kajiannya pas sholat duha. Nah, jika yang diucapkan hanya terucap secara lisan saja, kalimat takbir hanya terucap secara lisan saja, maka hati-hati ayah bunda. Kalimat takbir itu tidak akan berdampak dalam kehidupan. Tidak akan berdampak. Dan jika tidak berdampak, maka akan hadir penyakit-penyakit. Sedangkan sebenarnya ini, kalimat takbir di dalam sholat ini besar sekali maknanya. Ini kalimat pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita seperti ini. Allahu Akbar, coba. Tangannya mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Lisannya mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Kemudian pikirannya menerjemahkan dari kalimat takbir Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Sedangkan hatinya memaknai secara dalam. Ya, jadi makanya saya sudah saya sampaikan bagaimana caranya kita khusyuk dalam sholat, ya, mengintegrasikan antara lisan, pikiran, hati dan gerakan di dalam zikir kepada Allah sehingga menghadirkan khauf khasyah walatiful qalbi, ya. Itu sudah saya sampaikan dan insya Allah sudah lupa semua ya. Mudah-mudahan masih nempel ilmunya dan berkah dalam kehidupan. Amin. Nah, takbir ini, Masya Allah, maknanya dalam ini kalimat pengagungan. Allahu Akbar. Jika Allahu Akbar hanya di lisan saja, hati-hati kata ulama, bisa jadi kita termasuk sholat orang munafik. Siapa yang melaksanakan sholat orang munafik? Ya, lisannya mengucapkan takbir, lisannya membacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, kalamullah, sedangkan hatinya tidak mengiringinya. Ya. Lisannya mengagungkan Allah, hatinya mengagungkan diri Allah. Ini yang mungkin sering terjadi. Ya. Lisannya mengagungkan Allah, sedangkan hatinya memikirkan urusan dunia. Hati-hati ayah bunda.
Ketika kita mengucapkan takbir sedangkan hati kita tidak memaknai takbir, ya, tidak mengagungkan Allah, bisa jadi itu adalah dosa yang dahsyat dalam salat. Artinya apa? Artinya jika hati masih menyimpan hal-hal duniawi, ya, jika hati masih tidak mengagungkan Allah, justru mengingat hal-hal yang lain, itu jangan dianggap sepele hadirin. Itu bukti bahwa ternyata ada yang lebih penting, yang lebih agung daripada Allah. Ya, ada yang lebih agung daripada Allah. Maka ada satu orang ulama yang mengatakan seperti ini. Nih, kalimat takbir ini mengagungkan Allah ini seperti ada hamba sahaya wanita yang diberikan kepada raja. Tapi yang diberikan kepada rajanya punten yang tidak normal. Mohon maaf ya. Masya Allah, yang ada punten, ada penyakit misalkan, ada cacatnya, pokoknya tidak normal. Ya, dari anggota tubuhnya, fisiknya tidak normal. Diberikan kepada raja. Maka raja itu pasti menolak. Kenapa? Karena pasti mencari yang lebih sempurna. Begitupun Allah saat kalimat takbir dilantunkan, diucapkan tidak sempurna, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi hatinya masih membesarkan. Ya, jam tangan saya paling mahal di antara jamaah yang lainnya. Saya paling soleh di antara jamaah salat yang lainnya. Saya paling depan safnya. Hati-hati, hati-hati. Jika itu yang terjadi, hati-hati. Bisa jadi kita termasuk orang yang sholatnya tapi sholat munafik, ya. Kata ulama. Oleh karena itu, bismillah, kan kita mulai hari ini, ya Allah. Aku bertakbir betul-betul mengagungkanmu. Jika ada bertanya, Ustadz, kenapa tidak Allahus Somad saat takbir itu, ya? Atau Allahul Jabbar, ya. Allahul Ghani. Kalau seperti itu, ini sudah disampaikan oleh Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni wasalli. Salatlah seperti aku menunaikan salat. Nabi ajarkannya Allahu Akbar, bukan Allahus Samad. Nah, yang pertama ayah bunda, kalimat takbir ini adalah kalimat pengagungan kepada Allah. Saat ibunda memulai takbir, karena takbir dalam salat ada dua, ya. Ada takbiratul ihram, itu takbir ihram itu adalah takbir pengharaman. Artinya apa? Miftahus shalah, ketika kunci dari salat adalah at-tuhur, bersuci, ya. Kemudian takbir adalah pengharamannya, kemudian tahlil dihalalkan oleh salam. Maksudnya apa? Salat itu diharamkan oleh takbir, dihalalkan oleh salam. Maksudnya takbir itu adalah ketika sudah bertakbir, maka setiap hamba yang salat diharamkan untuk melakukan aktivitas selain salat yang dianjurkan oleh Rasulullah. Misalkan seperti ini, Allahu Akbar, sudah membesarkan Allah, kemudian kita berbicara kepada teman, Pak, gimana kabarnya Pak? Gimana tender? Itu batal. Maka diharamkan dengan takbir, dihalalkan dengan salam. Allahu Akbar, haram hukumnya. Tidak diizinkan oleh Allah ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita tidak Allahu Akbar. Hati kita tidak mengagungkan Allah. Kenapa Ustadz banyak orang yang ketika takbir ini pikirannya kemana-mana? Ini sudah dibahas pekan yang lalu, ya. 2 pekan yang lalu. Karena ada setan khanzab yang menggoda kita. Setan tahu bahwa amalan terbaik bagi seorang hamba Allah yang beriman adalah salat. Dan salat dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Diharamkan wa tahrimuha, diharamkan oleh salat, wa tahliluha assalam, dan dihalalkan oleh salam. Yang pertama, makna dari salat yang sering terlupakan, bahwa demi Allah saat kita mengucapkan kalimat takbir, khususnya kalimat takbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka hati kita bergetar, hati kita mengingat Allah, dan hati kita membesarkan Allah. Seperti ini Bunda, saya sampaikan. Ya Allah, betullah Engkau yang Maha Agung.
Tidak ada yang lebih agung daripada Engkau, ya Allah. Langit, bumi, dan seisinya itu kecil di hadapan-Mu, ya Allah. Bahkan hamba ini adalah hamba yang kecil, yang kerdil, yang hina di hadapan-Mu, ya Allah. Minta ampun kepada Allah. Ampunkan, ya Allah. Jika selama ini hamba banyak menyombongkan diri di hadapan-Mu dan di hadapan manusia, di hadapan hamba-hamba-Mu, ya Allah. Sedangkan hamba tahu, ya Allah, orang yang masih hidupnya, ketika peninggal hidupnya masih ada, sombong walaupun hanya setitik saja, maka tidak akan mendapati surgamu. Ampunkan, ya Allah, hamba hina, ya Allah, hanya Engkau yang maha agung. Engkau adalah yang maha besar, ya Allah. Itu yang pertama, agungkan Allah. Yang kedua, ya Allah, terima kasih, syukur ya Allah. Jika bukan karena keagungan-Mu, ya Allah, hamba tidak mungkin bisa menunaikan sholat dengan cara jamaah. Hamba tidak mungkin bisa tunaikan sholat dengan cara yang khusyuk, ya Allah. Hamba tidak mungkin menjadi orang yang beriman, orang yang berislam, ya Allah. Hamba tidak mungkin mendapatkan ridha-Mu, ya Allah, jika bukan karena keagungan-Mu. Coba ya Bunda, angkat tangannya yang ketika takbiratul ihram sudah mendapati hal yang demikian. Atau pasca takbiratul ihram kita semakin dekat dengan Allah, ataukah sebaliknya Kang Nuga dan seluruh sahabat-sahabat jamaah yang lain, ketika selesai takbiratul ihram apakah semakin dekat dan mengingat Allah, ataukah sebaliknya justru ingat yang lain-lainnya, Ustaz? Ingat hutang, ingat cicilan, ingat cucian, dan lain sebagainya. Coba, ayo Bunda angkat tangannya. Yang ketika sholat itu menjadikan kita lebih dekat dengan Allah. Masya Allah. Masya Allah, banyak juga ya. Atau sebaliknya, Ustadz, ternyata takbir ini tidak ada dampaknya. Baik, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan lihat. Kita bisa merasakan dan kita bisa menilai apakah takbir yang kita ucapkan dalam sholat itu mempengaruhi kehidupan kita atau tidak. Apakah takbir yang kita ucapkan dalam sholat bahkan berkali-kali? Ya. Kenapa sampai berkali-kali? Coba bacaan yang diulang berkali-kali dalam sholat adalah kalimat takbir, betul tidak? Ada takbiratul ihram, takbir pertama yang mengharamkan segala sesuatu yang diharamkan dalam sholat. Ada takbir intiqal, itu takbir perpindahan. Bahkan takbir intiqal ya, ketika akan ruku, bangkit dari ruku, mau sujud, semuanya itu diulangi kalimat takbir. Allah inginkan kita merendahkan diri kita di hadapan Allah dan mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya. Ya, maka akan ada dampaknya. Coba lihat Bunda. Ini reminder bagi kita. Dampaknya dalam kehidupan. Coba. Orang yang betul-betul memaknai takbir dalam sholat, maka insya Allah akan hadir kebaikan pasca sholat. Ya. Orang yang mengagungkan Allah dalam sholat, maka akan mengagungkan Allah pasca sholat. Orang yang tidak mengagungkan Allah dalam sholat, maka ia akan mengagungkan dunia pasca sholat. Coba Bunda, ini kalimatnya dalam. Orang yang mengagungkan Allah dalam sholat, maka ia akan mengagungkannya di mana saja berada, kapan saja. Tapi sebaliknya, orang yang tidak mengagungkan Allah dalam sholat, maka ia akan mengagungkan dunia pasca sholat. Wah, ini mengerikan sekali dampaknya. Coba kita lihat, apa dampak orang-orang yang bertakbir dengan cara yang baik, atau orang yang bertakbir hanya dengan lisan saja. Orang yang bertakbir hanya dengan lisan saja, hatinya tidak bertakbir. Yang pertama, akan hadir hamba-hamba Allah yang sholat, yang harusnya lebih tunduk kepada Allah, rendah hati di hadapan Allah, tawadu di hadapan Allah. Tapi ketika takbir itu hanya diucapkan secara lisan, tidak terintegrasi dengan pikiran dan hati, maka lihat kata ulama. Ulama mengatakan takbir
yang tidak berdampak dalam kehidupan, menghadirkan yang pertama ahlus siber. Apa ibunda? Ahlus ahlus siber. Apa itu ahlus siber? Ulama mengatakan ahli sombong. Ahli sombong. Bukankah kalimat takbir yang dikumandangkan saat Idul Fitri, Idul Adha adalah cara Allah untuk memangkas kesombongan kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka seseorang yang dalam sholatnya kalimat takbirnya tidak menghujam jiwa, sudah dipastikan di dunianya ia akan termasuk ahlus siber, orang-orang yang sombong. Dan kenapa sombong ini dihadirkan oleh setan? Karena setan tahu, iblis tahu kelemahan seorang hamba ini ada di hatinya, di kesombongannya. Orang yang alim itu diujinya bukan masalah lagi tentang ghirah ibadahnya, bukan. Kang Nuga ya. Orang yang sudah kuat imannya, sudah alim, digoda oleh setannya bukan masalah di tadi. Masalah dia ilmunya. Ilmunya sudah paham. Bukan di masalah ghirah ibadahnya, semangat ibadahnya. Tidak. Orang yang alim, orang yang sudah kuat ibadahnya terus konsisten, persisten. Tapi setan tahu nih, godaan hamba yang alim itu ada di sini, di hatinya. Dimunculkan perasaan-perasaan siber tadi. Masya Allah. Di antara yang lain kamu tahajudnya paling baik. Ya, bangun jam 2 kemudian langsung tahajud. Salatmu juga indah, bacaanmu indah, ruku dan sujudmu tumaknina. Allah karim surga untukmu. Hati-hati, hati-hati. Karena memang manusia itu rentan kalau dipuji. Rentan kalau dipuji dan diuji, apalagi dipuji. Kamu cantik sekali ya bu, kamu ganteng sekali apa. Hati-hati kalau dipuji, hati-hati. Bisa goyah. Nah, begitupun setan tahu kelemahan terdalam seorang manusia adalah di hatinya. Jadi digoda. Bukan Allah yang maha besar, kamu yang besar. Dunia yang besar, hadirkan kendaraan, rumah, semuanya dihadirkan dalam salat. Orang yang salatnya seperti itu, kata ulama, hati-hati. Maka tidak akan ada dampak salatnya dalam kehidupan. Yang paling mengerikan, setan jadikan kita ahlus sibar, orang yang sombong. Orang yang sombong. Orang yang sombong ada tiga kata Ibnu Qayyim al-Zawji. Bunda, ini penting sekali ya bagi kita ahli ilmu, bagi kita para pencari ilmu. Ini saya sampaikan penting sekali. Ahlus siber ada tiga. Orang yang sombong itu ada tiga kata Ibnu Qayyim al-Zawji. Ya. Yang pertama adalah sombong karena ilmunya. Nah, hati-hati, Bunda. Ya. Sombong karena ilmunya. Dan orang yang sombong karena ilmunya, hati-hati. Sekarang kan Kang Nuga ya, baru belajar ilmu agama di YouTube 2 bulan itu, Masya Allah ya, sudah sudah menafikan orang-orang yang soleh, ya. Sudah membid'ahkan orang-orang yang soleh, sudah menerakakan orang-orang yang sudah belajar berpuluh-puluh tahun, ya, sudah mengkerdilkan orang-orang alim yang masya Allah backgroundnya itu luar biasa. Hati-hati ya, orang-orang yang seperti ini cirinya apa? Cirinya suka sekali berdebat. Padahal debatnya itu omong kosong saja, mohon maaf. Nah, yang pertama akan dihadirkan orang-orang yang siber, sombong. Sombong dalam hal apa? Ada tiga kata Ibnu Qayyim. Yang pertama sombong dari ilmunya. Hati-hati. Memang kata Sayyidina Ali, tangga dalam menuntut ilmu itu ada tiga. Ini penting bagi kita nih, para pencari ilmu. Kita sudah ada di tahapan mana nih? Tahapan pertama adalah tahapan sombong. Maka jika kita masih ada kesombongan, Masya Allah merasa saya paling alim, berarti kita masih dalam tangga yang pertama dalam menuntut ilmu, hadirin. Ya, berarti kita belum jadi orang yang faqih. Misalkan saya sudah merasa banyak ilmu, saya sudah merasa ahli kajian. Kalau ada rasa seperti itu, berarti kita masih ada dalam tahapan tangga yang pertama kata Sayyidina Ali. Coba lihat kan,
Kita baru belajar ilmu, Masya Allah, baru semester 1, wah sudah berani mendebat dosen, wah luar biasa. Ya, bukan ingin apa-apa, ingin terlihat saya hebat. Nah, orang yang seperti itu adalah orang yang baru dalam tahapan pertama, tangga pertama kata Sayyidina Ali. Coba lihat tangga yang kedua, orang yang mencari ilmu di tangga yang kedua adalah mereka yang tawadhu. Semakin luas ilmunya, maka semakin tawadhu, ya, seperti padi ya. Semakin berisi, semakin menunduk. Coba lihat ya. Coba lihat orang-orang yang tawadhu itu ayah bunda, Masya Allah. Coba lihat ya. Ulama-ulama kita, masyayikh-masyayikh kita ya. Begitu tawaduknya, berhati-hati dalam berkata, ya, berhati-hati dalam mengeluarkan hadis dan dalil. Tawadu sekali ketika ditanya kadang-kadang mereka, tunggu dulu ya, saya cari dulu ininya, informasinya, saya cari dulu dalilnya. Padahal mereka sudah menguasainya. Namun karena tawadu, saya khawatir yang saya sampaikan kepada umat, kepada hamba-hambamu ya Allah, ternyata kurang tepat. Sebentar ya, saya cek dulu. Orang-orang yang tawadu seperti itu. Ya, orang tawadu. Maka masuk ke dalam tangga yang ketiga. Ya, tangga yang ketiga adalah seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Tangga yang ketiga adalah mereka yang sudah pada tahapan terakhir dalam talabul ilmi merasa tidak tahu apa-apa. Itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah dan imam-imam ulama-ulama yang lainnya. Coba ayah bunda, kita sudah berapa tahun menuntut ilmu? Kita masih ada dalam tahapan yang mana? Jika kita merasa lebih baik daripada orang lain, merasa saya nih sudah ahli kajian, berarti kita sampai detik ini masih di tangga yang pertama. Tapi ketika kita sudah mulai, ya Allah, saya tidak bisa apa-apa ya Allah. Ya Allah, ketika ada yang bertanya, gimana tadi kajiannya? Sebentar ya, saya cek dulu. Nah, berarti kita sudah ada dalam tahapan yang kedua, tahapan tawadhu. Tahapan yang ketiga, tahapan yang terakhir, para penuntut ilmu ini, wah, Masya Allah. Ini luar biasa sekali. Mereka yang merasa tidak tahu apa-apa, ya Allah, saya tidak tahu apa-apa, ya Allah. Kenapa? Karena saking banyaknya yang dibaca, banyak yang dipelajari. Coba Ibu Bunda pernah gak merasakan? Ya, ketika membaca kitab ini, buku ini, referensi ini, wah ternyata ada ya ilmu tentang ini. Dibaca lagi, oh ternyata ada perbandingannya seperti ini. Oh ternyata dalilnya seperti ini. Ya Allah, saya kemana saja ya Allah, kenapa baru tahu ya Allah? Digali lagi ilmu. Masya Allah, ternyata ilmu tentang salat ini dalam sekali ya Allah. Ternyata fikihnya seperti ini. Ternyata cara salatnya seperti ini. Khususnya saya baru dengar ya Allah. Nah, orang yang seperti itu akan terus belajar, belajar, belajar sampai akhir hayatnya. Sehingga ia merasa tidak tahu apa-apa. Dan orang yang seperti ini adalah mereka yang pasti berhati-hati dalam berucap, mengeluarkan fatwa, mengajarkan, ya, mengajarkan, menerangkan dengan penuh kehati-hatian. Karena orang tersebut sudah ada dalam tahapan yang terakhir. Siapa contohnya? Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Beliau setiap hari talabul ilmi, belajar, 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 Masya Allah. Bahkan gurunya sampai menyanjungnya ya. Imam Asy-Syafi'i, bunda nih, kalau bunda pengen belajar cepat, tiru Imam Asy-Syafi'i. Beliau itu kalau baca kitab pertama kali, ya, maka lembaran yang kiri itu ditutup. Ya, kenapa kalau tidak ditutup? Bisa jadi nih, beliau lebih pertama kali hafal yang kiri daripada yang kanan. Jadi seperti ini. Nah, coba lihat tangan saya. Ini misalkan bacaan yang kanan, ini bacaan yang kiri. Yang kiri ditutup dulu. Kalau yang kiri dibuka, maka yang kiri itu sudah bisa duluan hafal. Saking cepatnya hafalan beliau. Satu kali baca, satu kali hafal. Langsung hafal dan susah lupanya. Angkat tangannya. Sudah ada di sini yang satu kali hafal, sudah langsung hafal. Satu kali baca, sudah langsung hafal. Angkat tangannya. Tidak ada. Kita mah kadang-kadang berulang kali dibaca, ya, Masya Allah, sulit ingatnya ya, Masya Allah. Tapi mudah lupanya. Walaupun demikian, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gampang lupanya Ustadz, Masya Allah. Betul ya, Bunda? Sama seperti saya. Mudah-mudahan kita nanti belajar tentang bagaimana cara Imam Asy-Syafi'i bisa secerdas itu, bisa sealim itu, mudah-mudahan di pembahasan yang lainnya ya.
Baik, karena ini bahasanya bukan tentang itu. Baik, yang kedua adalah yang kedua adalah ahlus siber, yang kedua sombong, yang kedua adalah sombong terhadap hartanya. Hati-hati, sombong terhadap hartanya. Hati-hati. Ini relate sekali, Bunda. Relate sekali, ya. Orang yang takbirnya hanya dilisankan saja, pasti ini ada hubungannya dengan dunia. Ya. Bukan hanya sombong, tapi Allah hadirkan seseorang yang hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Bahkan Rasulullah SAW seperti ini ketika Rasulullah Ibunda sedang duduk-duduk bersama sahabatnya. Kemudian tiba Rasulullah berkata seperti ini, wahai sahabat-sahabatku, di akhir zaman umatku akan diserang oleh musuh-musuhku di berbagai penjuru. Ya, barat, utara, selatan, timur, semuanya akan menyerang umatku. Bagaikan makanan yang sudah siap saji di meja makan, yang sudah siap disantap oleh orang-orang yang lapar. Begitulah umatku di akhir zaman. Sahabat sampai terkaget-kaget, ya Rasulullah, apakah nanti umatmu di akhir zaman itu sedikit? Maka Rasulullah menjawab, hadirin, tidak umatku, tidak sahabatku. Justru umatku di akhir zaman banyak. Namun kalzabadil bahar, banyak sekali, namun kalzabadil bahar, bagaikan buih di lautan, mudah terombang-ambing oleh derasnya badai dan ombak lautan. Allah karim. Budak tahu buih, buih. Orang Sunda bilangnya budah, ya. Ada dalam air budah, buih itu, ya. Masya Allah. Mudah terombang-ambing, busa, betul. Mudah terombang-ambing oleh derasnya badai dan ombak lautan. Sehingga Allah cabut rasa takut musuhku terhadap umatku, kata Nabi. Beliau sampai bersedih seperti itu. Bersedih. Terus sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan itu terjadi jika umatmu nanti di akhir zaman ternyata banyak, kata Rasulullah. Karena saat itu, sahabatku, karena saat itu umatku terkena satu virus. Bukan virus COVID, bukan. Ya, bukan pandemi kemarin, bukan. Ini lebih dahsyat. Kata Rasulullah, umatku terkena virus al-wahan. Apa itu al-wahan, ya Rasul? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta terhadap dunia dan takut akan kematian. Allah karim. Allah karim. Bukankah hari ini sudah terjadi, ayah bunda? Orang yang takbirnya tidak menghujam jiwa saat sholat, maka ia akan hadir menjadi orang-orang yang hubbud dunia pasca sholat. Allah. Bahkan yang mengerikannya bukan hubbud dunia pasca sholat, di dalam sholatnya pun ia masih hubbud dunia, teringat dunia, cinta terhadap dunia. Ini sangat mengerikan sekali. Contoh seperti ini saja, ayah bunda. Bunda pulang ke rumah, ayah pulang ke rumah habis kerja. Ayah dipeluknya, diciumnya oleh istri. Masya Allah, romantis sekali. Sampai istri bilang seperti ini, sayang, aku mencintaimu, sayang. Begitupun suami ketika bunda pulang ya dari kajian, dipeluknya, diciumnya, sayang, aku mencintaimu, sayang. Tidak ada seseorang pun di hatiku, hanya engkau seorang. I love you so much. Masya Allah. Dipeluknya, diciumnya kita oleh pasangan kita, mengatakan bahwa engkau adalah satu-satunya di hatiku. Padahal itu hanya di lisan saja. Hatinya memikirkan perempuan yang lain, memikirkan laki-laki yang lain, dan ternyata itu adalah tetangga ayah bunda. Allah karim, jelek ya. Sakitnya di mana? Sakitnya sampai di sini. Allah karim. Bukankah kita pun tidak mau seperti itu, ayah bunda? Sakit kita sama seperti Allah. Allah tidak mau takbirnya diucapkan dalam sholat, tapi hatinya tidak mengagungkan Allah. Orang yang seperti ini tadi rusak dalam kehidupannya, sombong dalam ilmunya,
sombong pada hartanya. Kesombongan pada harta diawali dari hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Ustadz, boleh gak cinta terhadap suami, terhadap istri, terhadap pasangan? Boleh. Ya, boleh. Boleh. Asal cintanya tidak melebihi kepada cinta kepada Allah. Boleh gak kita cinta terhadap harta? Boleh. Karena memang ibunda fitrah terbesarnya adalah kepada harta, kepada emas berlian, ya, kepada Antam misalnya. Oh, saya tidak disponsori ya. Saya tidak di-endorse juga, mohon maaf saya sebut merek ya. Kepada emas, berlian, dan lain sebagainya. Memang betul itu fitrahnya seorang perempuan. Maka seorang perempuan ibunda nanti tidak diberikan bidadara. Tidak, kenapa? Karena Allah tahu syahwat terbesar seorang perempuan bukan kepada laki-laki, bukan kepada pasangannya, tapi kepada harta, emas, berlian, kekayaan, harta. Nanti di surga diberikan harta yang banyak. Oh, emas kata bunda ya. Masya Allah. Betul. Nah, boleh gak kita mencintai dunia? Boleh. Ya. Tapi kata ulama mengatakan seperti ini, Sayyidina Ali, simpanlah hartamu di tanganmu, jangan di hatimu. Karena hatimu adalah milik Allah dan untuk Allah. Takbirmu dihujamkan karena Allah dan untuk Allah. Ya, jangan sampai harta disimpan di hati. Kenapa harta tidak boleh disimpan di hati? Harta yang disimpan di hati akan menghadirkan hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Dipanggil karena di sini masya Allah kaya semua, amin. Ya, amin. Kurban semua, haji semua, amin. Coba lihat bunda, apakah takbir dalam sholat sudah menghadirkan takwa dalam hidup kita? Ya, tidak menghadirkan hubbud dunia. Coba kemarin saja contohnya ya. Kita nih yang banyak uangnya, banyak rezekinya, dipanggil oleh Allah untuk berkurban. Apakah kita berkurban atau tidak? Ataukah ketika kita punya uang 4 juta, ketika suami mau kurban kata istrinya, Pak jangan dulu, mendingan belikan emas Antam. Sekarang lagi turun ya, 2.900.000. Ustadz kok tahu? Saya juga tahu dari istri, katanya lagi turun ya. Masya Allah. Ya, lagi turun. Hati-hati. Hati-hati, itu namanya hubbud dunia. Hubbud dunia. Padahal kita banyak uangnya ratusan juta. Masa 4 juta saja kita tidak mau keluarkan untuk berkorban. Membuktikan cinta kita kepada Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Jika seperti itu, maka dipertanyakan takbir kita dalam salat. Budaya. Seperti itu. Akan hadir orang-orang yang hubbud dunia karena takbirnya tidak dihujamkan dalam hati. Hati-hati. Takbirnya hanya di lisan saja. Nah, hubbud dunia ini mengerikan, bunda. Coba bayangkan nih. Bayangkan. Kalau kita tidak khusus salatnya, takbirnya tidak menghujam jiwa, kita akan hadir menjadi orang yang hubbud dunia. Cinta terhadap dunia. Orang yang sudah cinta terhadap dunia, pasti hidupnya hanya untuk dunia. Mengumpulkan dunia, bekerja siang dan malam untuk dunia, bukan untuk surga, untuk akhirat. Khawatirnya padahal Allah tidak melarang kita untuk kaya. Tidak, Nabi tidak melarang untuk kaya. Tidak, silakan kaya sekaya-kayanya. Tapi kalau sudah kaya, jadikan kekayaan itu investasi akhirat. Karena nanti ada yang masuk surga lewat kekayaannya. Ada lewat ilmunya ya. Ada yang lewat jabatannya. Nah, kita pilih yang mana? Kalau ingin kaya, ya Allah, saya ingin kaya, harus kaya ya Allah, dan tolong jadikanlah kekayaan ini jalan pembuka pintu surgamu ya Allah. Maka jadikan bunda punya, bunda sudah kuadratiliun misalnya, triliuner. Masya Allah, uangnya sudah miliaran. Jadikan uang miliaran itu jalan menuju surga. Jika tidak, maka dunia itu akan menghukum kita sampai kita tidak tahu caranya untuk kembali kepada Allah nanti. Ya. Akan menghukum kita nanti di akhirat. Dunia itu akan mengatakan, ya Rob, selama dunia aku hanya dihimpun saja. Aku hanya dikumpulkan saja. Di dalam investasi ini, di dalam investasi ini, saham ini. Tapi tidak pernah 1 rupiah pun
Aku dikorbankan untuk jihad tadi. Tidak pernah sedekah. Silakan sedekah ya. Berikan hadiahnya lewat titik balik. Dititipkan, insya Allah berkah. Tidak pernah berkurban. Tidak pernah mengeluarkan harta di jalan Allah. Hati-hati. Habbu dunia, terlalu cinta. Orang yang terlalu cinta terhadap dunia, hidupnya tidak akan tenang karena semuanya tentang dunia. Yang terakhir, orang yang habbu dunia, maka pasangannya adalah karahiyatul maut. Karahiyatul maut, akan takut akan kematian. Takbirnya tidak dihujamkan, maka ia akan takut kematian. Karena dia terlalu sibuk mengumpulkan dunia, rupiah, dolar, hingga ia takut untuk kembali kepada Allah. Karena hidupnya hanya untuk dunia saja. Hati-hati Bunda, ternyata dalam sekali kalimat takbir ini, maka ini bisa dijadikan status kita pada hari ini. Seseorang yang tidak mampu mengagungkan Allah saat sholat, maka ia akan menggabungkan dunia pasca sholat. Ini dalam sekali, maknanya dalam sekali. Ini bisa dibuatkan statusnya, baik titik balik. Silakan ya. Seseorang yang tidak mengagungkan Allah saat sholat, ia tidak akan pernah mengagungkan. Seseorang yang tidak mengagungkan Allah saat sholat, ia akan mengagungkan dunia pasca sholat. Ngeri sekali. Baik Bunda itu ya. Jadi ada dua. Banyak sebenarnya, banyak orang yang takbirnya tidak menghujam jiwa, banyak sekali. Intinya dia tidak akan menjadi orang yang saleh. Sulit menjadi orang yang baik, pasti. Tapi yang paling inti, ia akan termasuk menjadi orang ahli siber, orang yang sombong. Ya. Sombong dari tahapan mana? Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, sombong dari hal ilmunya. Yang kedua, sombong dari hartanya. Yang ketiga, ini yang ketiga, yang ini akan menjadi penyesalan seumur hidup kita. Sombong karena amaliyah ibadahnya. Sampai Ibnu Qayyim mengatakan seperti ini, bukan membenarkan sombong yang tadi ya, yang ilmu, yang harta, tapi sampai Ibnu Qayyim seperti ini, mewanti-wanti kepada kita. Hati-hati, yang paling besar berbahaya itu adalah sombong karena amalnya, karena ibadahnya. Kenapa, Syekh? Coba perhatikan. Sombong karena hartanya terlihat. Betul tidak ya Bunda? Terlihat ya. Uangnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya mewah, investasinya di mana-mana, sahamnya di mana-mana. Terlihat, memang terlihat. Bukan wajar kalau sombong, bukan, tapi memang terlihat, kata Syekh. Yang kedua, orang yang sombong karena ilmunya memang terlihat. Ya, dia backgroundnya, misalkan kuliah di mana, kemudian pendidikan pesantrennya di mana, pendidikan, semuanya ada, gelarnya apa saja, terlihat, ya. Bukan wajar kalau sombong, bukan, tapi memang terlihat, ya. Tapi coba kalau amaliyah ibadah, kata Syekh Ibnul Qayyim Al-Zawji, orang yang sombong karena ibadahnya, karena amalnya, bukankah tidak terlihat, tidak nampak, apakah ibadah itu diterima atau tidak? Betul tidak, Ibunda? Kalau yang harta ilmu sudah terlihat, tapi kalau yang amal ibadah, ada tidak di antara kalian, kata Syekh, yang bisa memastikan bahwa ibadah sholat mau diterima oleh Allah? Bahwa ibadah puasamu diterima oleh Allah. Jadi sombong yang paling dahsyat, paling bahaya ini adalah sombong terhadap ibadah kita, amal kita. Ngeri, makanya hati-hati termasuk dalam sholatnya. Bisa jadi sampai 60 tahun sholat, kata Rasulullah, tapi tidak ada satu rakaat sholat pun yang diterima oleh Allah. Na'udzubillah, waliyadzubillah. Itulah takbir. Ya. Jadi intinya ada berapa? Ada dua. Nah, ini sesi pertama. Ada dua dampak dari takbir ketika takbir itu hanya dilisankan, tidak menghujam jiwa saat sholat. Yang pertama jadi ahli siber, ahli yang sombong. Sombong ada 3, ya sudah dicatat, alhamdulillah. Yang kedua, Ustadz, betul sekali nilai ibadah tidak bisa dinilai oleh manusia baik. Masya Allah, sudah banyak yang berkomentar ya. Masya Allah, terima kasih ya Bunda. Yang kedua, pasti jadi ahlud dunia, ya. Habbud dunia, cinta terhadap dunia. Yang ketiga, orang yang cinta terhadap dunia pasti karahiyatul maut, takut akan kematian. Dan masih banyak lagi sebetulnya dampak dari takbir yang tidak dimaknai secara dalam. Nah, sekarang sebaliknya ya Bunda.
Orang yang mampu mengucapkan kalimat takbir, memaknainya dengan sebenar-benar pemaknaan, coba lihat dampak dalam kehidupannya. Maka orang yang khusyuk itu takbirnya benar akan terlihat pasca salatnya. Pasca salatnya, bukan hanya di dalam salat. Ia akan terhindar dari maksiat mulai dari salat yang pertama kepada salat yang kedua. Dari salat yang kedua ke salat yang ketiga. Salat yang ketiga sampai salat yang keempat. Sampai pada salat yang terakhir nanti. Maksudnya apa? Dari subuh ke duhur, karena takbirnya menghujam jiwa. Allahu Akbar, Allah yang Maha Agung, ya Allah. Maka tak pantaslah hamba bermaksiat kepadamu, ya Allah. Maafkan hamba jika selama ini bermaksiat. Hamba berjanji, ya Allah, karena Engkau yang Maha Agung, Engkau yang memberikan kesempatan hamba untuk beriman, berislam, beribadah, untuk taat kepadamu. Maka tolong, ya Allah, jaga hamba untuk tidak bermaksiat kepadamu. Maka Allah jaga dari subuh ke duhur tidak bermaksiat kepada Allah. Allah karim. Bukankah itu adalah cita-cita terbesar kita, ya Bunda? Dari zuhur ke asar kita terbebas dari maksiat kepada Allah. Jikapun kita khilaf, kita langsung istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, wa atubu ilaih. Kita langsung diingatkan oleh Allah dengan cara yang baik. Hati-hati Bunda. Cara Allah mengingatkan seorang hamba ada dua caranya. Ini mungkin pernah kita rasakan, ya. Mas Nuga juga, Mas Nuga mungkin pernah merasakan, ya. Cara Allah mengingatkan hambanya ada dua. Yang pertama dengan cara yang soft, ya. Soft reminder, ya. Pengingat yang begitu lembut, ada yang dengan hard, langsung, ya. Dengan soft biasanya hamba yang keburu taubat, keburu ingat kepada Allah, ya. Orang yang dosa-dosanya hanya dosa kecil saja, kemudian selesai dosa biasanya langsung beristighfar, maka diingatkannya dengan cara yang baik. Tapi ada seorang hamba yang diingatkan dengan cara yang keras. Ada seorang hamba yang dosanya terus ditumpuk, tumpuk, 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 tumpuk. Allah inginkan ia kembali kepadanya, ingat kepada Allah, mengagungkan Allah, maka diingatkan oleh Allah dengan cara yang tidak diinginkan oleh seorang hamba. Banyak, bukankah punten sekali, banyak orang-orang yang punten keluar dari tahanan itu jadi orang yang baik, keluar dari tahanan menjadi orang yang soleh, keluar dari tahanan, punten di penjara misalkan, ya, kemudian kembali, itu ternyata jadi titik baliknya itu, ya, kembali menjadi orang yang lebih dekat dengan Allah. Ternyata di tahanannya menghafalkan Al-Quran, selesai dari tahanan 5 tahun, 10 tahun, ternyata jadi penghafal Al-Quran, ahli ilmu nantinya, wah hijrahnya luar biasa. Itu titik balik. Tapi kita tidak menginginkan titik balik yang seperti itu, Mas Ruga. Kita tidak menginginkan cara yang seperti itu, yang mungkin sulit untuk penerimaan secara langsung, direct secara langsung saya terima, sulit. Maka ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar apa? Agar kita diselamatkan oleh Allah dari pengingat-pengingat Allah yang tidak sesuai dengan kehendak keinginan hambanya. Ada satu doanya, Bunda boleh amalkan, ayah Bunda. Agar nanti kita berdoa, ya Allah, saya pengen jadi penghafal Al-Quran. Ada diijabah oleh Allah, tapi diijabahnya, sudahlah kamu harus ditahan selama 10 tahun di tahanan. Agar kamu fokus, tidak terganggu misalkan oleh keluarga, tidak memikirkan apapun. Ada yang seperti itu, ada. Ada cerita kisah nyatanya. Ada yang menginginkan, ya Allah, saya pengen uang 10 miliar. Ada kejadiannya. Allah kabulkan, tapi anaknya meninggal dunia. Ya, ternyata dia mendapatkan kompensasi dari perusahaan. Yang nabraknya adalah ternyata perusahaan besar. Ya, damainya dengan cara tadi 10 miliar. Allah karim. Bukankah kita tidak menginginkan pengingat yang seperti itu, yang mungkin sulit penerimaannya bagi kita? Maka kata Nabi, bacalah doa ini agar kita diselamatkan dari pengingat-pengingat seperti itu. Allahumma inna nas'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Itu afiat. Beda Bunda, ya. Afiat ada sihah, ada afiat. Maka kita ketika berdoa, Bunda, mudah-mudahan Bunda sehat wal afiat. Nah, kita sering dengarkan sehat wal afiat.
Ternyata sehat dan afiah itu beda. Ya. Kalau sehat itu hanya sehat saja, afiah itu sehat, bahagia, selamat, berkah. Coba bunda, maknanya banyak ya. Maka kita minta afiah dalam setiap sholat kita bunda. Ba'da sholat tolong, ayo bunda ya. Saya minta tolong ditulis dong Ustadz ya, nanti insya Allah ya. Saya sampaikan ke tim, nanti tim sampaikan ke admin ya. Ada bacaannya, tulisannya. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berikanlah hamba keselamatan, kesehatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang yang selamat itu insya Allah dijaga oleh Allah dari hal-hal yang kita anggap buruk. Kita anggap buruk walaupun memang baik sebenarnya. Tapi kita tidak bisa ya Allah, tidak mampu seperti itu. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fi dinina ya Allah. Tolong ya Allah, ampunkan hamba dan berikanlah keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan fi dinina bagi agama kami, wa dunyana bagi agama kami, wa ahlina bagi keluarga kami, wa amwalina bagi harta-harta kami. Coba bayangkan, udah keempat ini minta, kalau keempat ini dikabulkan oleh Allah, selesai hidup kita, bahagia hidup kita, selamat, sukses hidup kita. Itu yang kita inginkan. Kemudian ditambah lagi oleh Nabi, Allahumma astur auratina. Minta juga yang paling penting apa? Allahumma astur auratina. Ya Allah, tolong jaga aib kami ya Allah. Allah, benar. Kita Mas Nuga ya, saya izin sampaikan. Kita nih bisa di sini ya. Kita dicintai oleh suami, dicintai oleh anak, dicintai oleh istri, dicintai oleh pasangan, dicintai oleh sahabat-sahabat yang lain, oleh tetangga, oleh siapapun yang berjumpa dengan kita, disanjung bukan karena kita soleh, teman-teman semua, ayah bunda semua, tapi karena apa? Allah mastur auratina, Allah tutup aib kita. Kalau saya dibukakan aib kepada ayah bunda, na'udzubillah, mungkin tidak ada satu orang pun yang mau mendengarkan kajian hari ini, Mas Nuga. Kalau dibukakan aib, jadi bukan karena kecerdasan Mas Nuga, ya, bukan karena ilmu saya, bukan. Karena apa? Karena Allah sedang tutup aib kita semua. Maka minta kata Rasul, Allah mastur auratina, ya Allah, tutup aib kami, ya Allah. Wa amin rawatina, ya Allah, dan tutup kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Allah mafanna min baini yadayna, bahkan sampai Rasul bilang, minta kepada Allah dijaga dari seluruh arah. Allah mafanna min baini yadayna, ya Allah, jaga hamba dari posisi depan hamba, jadi min khalfina, dan belakang hamba, wa an yaminina wa an shimalina, kanan kiri hamba, wa min tahtina, dari atas hamba, wa min ugtala min tahtina, dan hamba bermohon kepadamu ya Allah, selamatkanlah hamba dari apa-apa musibah yang akan menimpa hamba dari bawah tanah hamba, dari bawah tanah. Maksudnya apa? Kadang-kadang pun bunda ada gempa ya, ada longsor. Nauzubillah, kemarin-kemarin itu ada tsunami ya, gempa bumi kanan kiri atas bawah. Nah, kata Nabi, seseorang yang membaca doa itu insya Allah Allah selamatkan. Maka penting doa ini nanti insya Allah ya. Ingatkan saya nanti lewat teman-teman sahabat titik balik ya, nanti WA saja admin. Saya khawatir lupa, nanti saya tuliskan, saya kirimkan nanti doa, bacakan. Yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu hadiah terbaik saya untuk ayah bunda ya, agar bisa Allah berikan keselamatan kita, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Itu bunda. Nah, orang yang takbirnya dimaknai secara mendalam, pasti ia sulit untuk bermaksiat kepada Allah. Ketika bunda mau berbohong nih, ya Allah, saya malu sama engkau yang maha besar. Saya malu aku dilihat olehmu ya Allah. Kenapa? Karena takbirnya menghujam jiwa saat salat, maka ia akan membesarkan Allah. Seseorang yang membesarkan, mengagungkan Allah saat salat, ia akan mengagungkan Allah pasca salat. Seseorang yang tidak mengagungkan Allah ketika salat, ia akan mengagungkan dunia pasca salat. Malu dia untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, mau bawa uang di saku suami ketika sedang nyuci, malu tidak bunda? Ustaz, dia itu mah sudah rezeki istri, kan rezeki suami, rezeki istri, ya sudah lah, kalau sudah dihalalkan ya. Kalau sudah ada kesepakatan seperti itu, silakan ambil ya. Itu bonus dari suami. Kadang-kadang mungkin suami yang soleh sengaja Mas Nuga ya.
Istri saya giliran nyuci, ya sudahlah saya masukkan 2 juta di saku celana. Masya Allah, itu rezeki. Tidak mau bermaksiat kepada Allah, dijaga hatinya oleh Allah, dijaga matanya oleh Allah, ya dijaga tangannya oleh Allah, lisannya dijaga oleh Allah. Ingin berdusta, fitnah, marah kepada anak, kepada suami, kepada pasangan, maka lisan yang senantiasa digunakan untuk bertakbir mengagungkan Allah saat sholat, mustahil digunakan untuk maksiat pasca sholat. Mustahil. Orang yang mengucapkan takbirnya benar dengan ruh, maka mustahil lisannya digunakan untuk memfitnah, bergibah, marah, dan lain sebagainya. Mustahil digunakan untuk dosa dan maksiat. Ini jadi reminder bagi kita, pengingat diri. Coba Bunda, muhasabah. Apakah sampai saat ini, apakah sampai saat ini nih, lisan kita nih masih terjaga dari perbuatan maksiat, dari dosa lisan kita atau tidak? Jika masih belum terjaga dari maksiat, berarti jangan salahkan Allah, jangan salahkan lingkungan. Yuk, berarti ada yang salah dalam pemaknaan takbirnya. Itu saja. Berarti saat kita Allahu Akbar, hanya lisannya saja mengucapkan Allahu Akbar, hatinya tidak membesarkan Allah. Pasti orang yang takbirnya baik saat sholat, ia akan menjadi orang yang baik pasca sholat. Wallahu a'lam bishawab. Itu Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Mas Nuga. Saya berikan spare waktu, masih ada sebenarnya materinya. Tapi silakan jika ada yang ditanyakan terlebih dahulu, agar pas ya, tidak berlebihan, tidak berlebih waktunya, karena saya ini kayaknya masih ini Mas Ruga ya, Ayah Bunda masih dalam suasana Idul Adha. Ini sebenarnya lagi kajian juga, lagi mikir ini sekarang bikin apa ya, bukan bikin rendang, apakah disate lagi. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran jazakallah khair Ustaz Azam atas kesempatannya berbagi pagi hari ini. Insya Allah Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, banyak sekali hikmah, banyak sekali manfaat ya. Tercitra, tercermin dari banyaknya komentar di kolom chat yang insya Allah semoga ilmu atau hikmah pagi hari ini bisa masuk ke dalam hati kita dan kita bisa konversi jadi amal-amal terbaik insya Allah ya. Terutama kita terapkan dalam sholat-sholat kita. Untuk itu Bapak Ibu, izin sebelum kita buka sesi diskusi atau tanya jawab, Nuga izin reminder bahwa di bulan Juni nanti bersama Ustadz Azam dan Ustadz Indra Firmansyah nanti akan ada kelas eksklusif, kelas intensif ya, kelas intensif dengan tema Mindful Salat. Insya Allah kita akan lakukan selama 7 malam gitu ya. Nanti pembahasannya insya Allah akan lebih detail, akan lebih mendalam dari pembahasan kita pagi hari ini. Jadi silakan Bapak Ibu yang berkesempatan pagi hari ini mau mendaftarkan diri jadi peserta selanjutnya di kelas Mindful Salat. Insya Allah Kak Dira sudah kirim link daftarnya di kolom chat ya. Banyak bahkan tuh ya teman-teman media di Titik Balik sudah kirim banyak link daftarnya. Jadi silakan untuk yang mau akses, sudah gampang dan insya Allah mudah bisa diakses pagi hari ini ya. Barakallahu fikum. Izin Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, Nuga izin memberikan informasi, punya waktu 5 menit ya untuk bisa diskusi tanya jawab. Mungkin Nuga izin buka 1 orang dulu, kalau nanti mencukupi kita bisa tambahkan 1 orang lagi insya Allah ya. Tapi kalau belum ada, saya mau izin bacakan, ada 1 pertanyaan menarik di kolom chat Ustadz Azam dari Bunda Arsy ya, atau Kak Arsy, terkait dengan apa yang dimaksud dengan takut kematian Ustadz. Apakah implementasinya bisa seperti ini? Misalkan gini Ustadz, kita sakit terus sampai berobat, bahkan sampai ke luar negeri, atau berbagai cara pengobatan, biaya juga mungkin cukup mahal, kita coba dan lain sebagainya, biayanya tinggi, pokoknya kita sampai mengikhtiarkan diri untuk sembuh. Ini apakah bagian dari ikhtiar untuk sembuh atau justru takut dari kematian Ustaz? Nah, implementasi takut mati yang sesuai dengan syariat yang benar ini seperti apa sebenarnya Ustaz? Baik, terima kasih Bunda ya Mas Nuga juga atas pertanyaannya. Jadi gini, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah takut mati ya. Tapi tadi contohnya itu bukan takut mati. Itu salah satu ikhtiar kita, karena salah satu ikhtiar kita terhadap amanah yang Allah berikan kepada kita. Wajib hukumnya kita mengikhtiarkan tubuh kita sehat, Mas Ruga. Karena ini adalah amanah titipan. Jadi, Masya Allah ya, sebenarnya punten sekali ya. Punten sekali. Misalkan kita
makan berlebih. Nah, itu halal sebenarnya. Makanannya halal, thayyib, baik. Tapi yang baik juga sebenarnya tidak bisa menjadi kebaikan jika berlebihan. Makan terlalu berlebih. Kemudian harusnya tubuh dijaga dengan olahraga, tidak olahraga. Tidur harusnya cukup, ini tidak cukup, dan sebagainya. Nah, hal-hal demikian itu ternyata zalim terhadap diri. Sedangkan ketika sudah sakit, barulah kita ini ya, ke rumah sakit dan sebagainya. Nah, kita ke rumah sakit ataupun Masya Allah ya, menjaga diri sebelum sakit itu adalah salah satu cara, bukan kita takut akan mati, tapi karena apa? Karena itu adalah amanah dari Allah yang pasti demi Allah, Allah tanyakan bagaimana matamu digunakan, ya, bagaimana lisanmu digunakan, tubuhmu digunakan, bagaimana cara menjaganya, cara merawatnya, itu pasti ditanya oleh Allah. Nah, jadi yang dikhawatirkan Rasulullah bukan seperti itu. Ya, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah menjadi karahiyatul maut, takut kematian, adalah mereka yang terlalu cinta terhadap dunia sehingga mereka enggan untuk mati, takut akan mati karena tahu tidak ada detik-detik, menit-menit, ya jam-jam, hari-hari yang digunakan untuk dekat kepada Allah. Jadi takut mati, benar. Karena takut harta yang sudah dikumpulkan ini tidak dibawa mati, memang tidak akan dibawa mati. Ya. Jadi bawaannya itu takut, ya Allah, takut mati. Takut mati kenapa? Karena tadi tidak ada waktu yang digunakan untuk mendekat dan mendekap Allah. Itu penyakit. Beda lagi ada yang tadi, Ustaz saya takut mati sehingga saya rajin ibadah. Itu mah bagus, Mas Duga ya. Saya khawatir matinya nanti su'ul khotimah, misalkan ya. Saya khawatir matinya itu berada dalam ketidakridhaan Allah. Maka saya ikut kajian, ya. Saya banyak tilawah, saya banyak sedekah. Itu mah namanya bagus. Ya, itu mah persiapan diri menuju kematian. Ya, seperti itu Mas Duga ya. Ya, jadi takut mati yang tidak berdasar karena memang disengaja tersibukkan dengan urusan dunia sehingga tidak ada waktu untuk mendekat dan mendekap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Azam atas jawabannya. Izin saya mau menyampaikan satu pertanyaan lagi mungkin Ustaz Azam. Terkait dengan kadang di hati kita mungkin sebagai manusia juga ini dirasakan ya dan relate sama Bapak Ibu Ayah Bunda, terbersit kesombongan gitu Ustaz. Mungkin terbersit apa namanya sikap-sikap yang mungkin tidak dibenarkan gitu ya, kesombongan, kita ngerasa memiliki, kita lebih merasa besar dari orang lain. Tapi dalam hal bersamaan kita juga sadar Ustaz bahwa itu tuh nggak baik gitu. Kita tepis itu, tapi dalam satu momen ada triggernya, itu datang lagi, terus kita masih sadar lagi, ini nggak baik nih seperti ini. Kemudian kita tepis lagi sikap tersebut, kita lawan lagi untuk kita hilangkan. Nah, pertanyaannya Ustadz, apakah itu manusiawi atau adakah cara jitu ya terkait dengan bagaimana kita bisa menghilangkan perasaan-perasaan tersebut, Ustadz? Baik, terima kasih Mas Duga. Sebenarnya jawabannya ada satu Mas Duga. Nanti di bulan Juni kita jawab secara detail ya. Insyaallah. Jadi memang seperti ini Bunda. Memang secara manusiawi ya. Karena memang, Masya Allah ya, setan itu adalah makhluk yang paling konsisten, Mas Nuga. Kita belajar tentang kesabaran, konsistensi, persistence, dan lain sebagainya itu dari setan. Setan itu dari awal diciptakan sampai hari kiamat, merupakan hamba Allah nih, yang tak pernah surut ya, semangatnya untuk menggoda manusia. Masya Allah. Maka terus saja dikelitikin. Hati-hati, sombong, 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 kamu keren. Nah, kadang-kadang ada masanya kita sombong. Tapi itulah Allah. Allah dengan sifat Al-Ghafurnya. Ya Al-Ghaffar. Allah dengan sifat Maha Pengampunnya. Tahu bahwa hambanya kadang-kadang khilaf. Maka saat sombong itu datang kembali lagi. Sombong lagi, kembali lagi. Asal jangan sampai ketika mati dalam kesombongan saja. Mas Surga, ya. Tips jitunya seperti apa? Salat dengan cara yang baik. Semua obat dari seluruh penyakit-penyakit hati, seluruh obat dari kemaksiatan, jawabannya hanya satu. Perbaiki sholatmu. Allah pasti akan jadikan kita sebagai hamba yang sangat-sangat baik, sangat-sangat takwa di hadapan Allah. Jadi insya Allah jawaban lengkapnya biar penasaran akan kita bahas sholat yang berdampak
Agar hilang sombong, insya Allah di bulan Juni ya. Jadi ayah bunda silakan, bukan hanya ayah bunda saja, sampaikan pesan cintanya ya untuk untuk sholat recovery itu Mas Nuga ya di bulan Juni. Silakan sampaikan pesannya sebanyak-banyaknya agar bunda mendapatkan pahala double combo ya. Jadi bukan hanya dapat satu pahala ikut pelatihannya saja, webinarnya saja, tapi Masya Allah ketika pesan ini disampaikan ke ratusan orang, ribuan orang, ada 50% yang ikut, Masya Allah, maka bunda mendapatkan pahala dari 50 orang tersebut tanpa dikurangi satu pahala pun insya Allah. Jadi pahalanya super, bukan double lagi, super combo insya Allah ya. Ya jangan pelit-pelit. Jangan sampai Mas juga saya aja ibu saja yang pengen soleh, ibu gak pengen ajak-ajak keluarga, gak ajak-ajak teman, enggak. Ajak semuanya, sampaikan pesan cinta ini. Ayo Bu, bulan Juni ini, akhir Juni akan ada. Ini Masya Allah, training, akan ada webinar, salat. Masya Allah, sampaikan pesan ini insya Allah. Jawaban lengkapnya akan saya sampaikan di nanti, ya, di bulan Juni insya Allah. Terima kasih Mas Nuga ya. Insya Allah, terima kasih banyak Ustadz Azam. Alhamdulillah kita sudah hampir jam 7 nih Ustadz. Mungkin minta tolong menyampaikan lagi Ustadz pesan-pesan penutup atau closing statement dari pertemuan kita pagi hari ini. Dipersilahkan Ustadz. Baik ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh salat itu adalah amalan terbaik yang Allah siapkan untuk kita ya, agar kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebenarnya ingin kita terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Allah dengan salat ini Allah ingin menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa. Dengan salat ini Allah inginkan kita menjadi orang yang beruntung. Dengan salat ini Allah inginkan kita masuk surga bersama-sama. Maka salat itu diawali dengan takbir. Takbir itu jadi penentu ayah bunda. Ketika sudah takbir dikumandangkan, ya takbir diucapkan, takbiratul ihram, maka Allah haramkan kita untuk melakukan aktivitas selain aktivitas sholat. Ya, orang yang menghujamkan takbirnya di dalam sholat, mengagungkan Allah saat sholat. Ini closing statementnya nih. Orang yang mengagungkan Allah saat sholat, ia akan mengagungkan Allah pasca sholat. Orang yang tidak mengagungkan Allah di dalam sholat, maka ia justru akan mengagungkan dunia pasca sholat. Maka agungkanlah Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Insya Allah Allah berikan kesempatan kita untuk berkumpul di surganya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sekali lagi, sampai berjumpa di webinar intensif ya, bersama Mas Nuga juga insya Allah ya hadirnya, bersama guru kita tercinta Ustadz Indra. Dan bersama kami, insya Allah mudah-mudahan berkah ya. Ajak ada 2.000 peserta yang hadir Mas Nuga insya Allah ya. Terima kasih banyak Mas Nuga. Khutbah sopa wada makadar ya. Yang baiknya ambil, yang tidak baiknya mohon jangan diambil. Ingatkan saya Mas Nuga, nanti sampaikan ke admin saya ada doa yang harus disampaikan kepada jamaah yang harus dituliskan ya. Kalau saya dituliskan di obrolan, ini gak cukup juga nanti insya Allah ya. Dituliskan saja nanti. Baik, Alhamdulillah. Syukran jazakallah khair sekali lagi Ustadz Azam atas kesempatannya membersamai titik balik pagi hari ini. Semoga apa-apa yang kita lakukan Bapak Ibu Ayah Bunda hari ini bisa bernilai pahala dan bisa kita ambil manfaatnya sebaik mungkin. Kita terapkan jadi amal-amal terbaik insya Allah ya. Untuk itu Bapak Ibu, mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu Ayah Bunda yang masih mau mengakses link daftar atau informasi pendaftaran dari kelas Oma Info Salat, setelah kelas ini selesai jangan lupa update atau lihat grup-grup titik balik. Nanti Kak Dira akan kirimkan informasi lengkapnya di sana ya, seperti biasa ya insyaallah. Baik Bapak Ibu, atas segala kekurangan saya mohon maaf, dan sampai ketemu lagi besok. Kita akan kajian bersama Ustadz Indra besok ya, dan insya Allah semoga Allah sampaikan kita pada esok hari dan Allah limpahkan banyak keberkahan buat kita semua hari ini. Untuk itu saya pamit izin undur diri. Kita sama-sama tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Terima kasih juga. Tinggalkan mama, membela dia.
yang pernah There'll be a light of space Rasulullah you never SAW seen before. I'm trying to